Ya, bentuknya tuh seperti ini teman-teman. Jadi dia ada 4 kompartemen. Hai teman-teman, berhubung banyak banget yang nanyain tentang si kotak bekal yang punya suami aku ini. Jadi untuk video kali ini aku akan melakukan review terhadap kotak bekal ini. Kotak bekal ini adalah merek Yoyi teman-teman, ini made in China ya. Kemudian bagian dalamnya itu ada 4 kompartemen yang terdiri dari 4 sekat dan itu ada di dalamnya bagian stainless steel SUS 304 yang sudah food grade tentunya. Nah, 4 kompartemen itu bisa dilepas ya teman-teman ya. Untuk harganya ini adalah di 195.000 sekarang ya teman-teman. Kalau kemarin aku beli itu masih di 175.000 di tahun 2021. Terus kemudian sekarang itu sedang ada promo nih, sedang ada diskon di Yoyi Official Store. Harganya jadi 185.000 sekian aja. Dan sekarang kita akan lihat detail dari barangnya ya. Pertama-tama ini kita mau review untuk tas bekalnya dulu. Nah, untuk tas bekalnya ini bagian dalamnya itu terdiri dari plastik ya teman-teman. Ada bagian yang kayak agak tebal gitu. Dan sebetulnya ini nggak yang kain bener-bener yang kayak katun atau gimana gitu. Dia tuh kayak ada pelapis, kayak ada mungkin lapisan kayak plastik, mungkin ya, aku kurang tahu juga atau kurang paham nih teman-teman. Tapi yang jelas kalau sampai terkena air sebetulnya ini tidak akan langsung basah gitu kalau menurut aku ya. Nah, untuk di bagian dalam ini ada kantong nih teman-teman seperti ini. Nah, biasanya di kantong ini aku akan memasukkan sendok ya. Nah, ini talinya itu agak elastis ya teman-teman, kayak karet gitu bahannya. Jadi aku biasanya nih selain sendok, aku juga suka masukin saus yang memang sudah dalam bentuk saset. Dan sebetulnya ini masih ada satu kantong lagi ya teman-teman di bagian depan, tapi dia tidak berresleting gitu. Jadi makanya aku nggak sering taruh di bagian depan nih kalau untuk sendok ataupun saus sasetan. Nah ini ya kantongnya ya teman-teman. Jadi biasanya aku cukup taruh di bagian dalam aja, biar nggak tercecer ataupun nggak sampai jatuh gitu kalau misalkan tahu-tahu suami aku pegangnya agak kebalik. Nah ini ya teman-teman ya mereknya ya Yoyi, dan seperti yang tadi aku bilang tadi ini made in China. Untuk kotak bekal ini teman-teman sebetulnya dia ada 2 warna. Jadi yang satu ini warna hijau seperti ini dan yang satu lagi itu berwarna ungu ya. Kalau di bayangan aku sih bisa jadi yang ini untuk perempuan sementara yang ungu itu untuk laki-laki. Tapi ya bisa juga sih kalau perempuan suka dengan warna ini pun pasti pilihnya yang ini dan bukan warna ungu. Dan untuk resleting dari tasnya ini ada 2 ya teman-teman ya, seperti yang terlihat pada gambar ini. Dan yang enaknya pada bagian tas ini ada pegangan ya teman-teman. Jadi kalau mau dibawa tinggal ditenteng aja deh seperti ini. Cukup praktis kan ya, apalagi untuk para kaum bapak ataupun untuk para cowok yang memang nggak mau ribet dengan kotak bekal yang berukuran besar. Nah, sebelum kita membahas tentang kelebihannya, di kali ini aku langsung membahas kepada kekurangannya ya teman-teman. Kebetulan memang kekurangannya terletak pada tasnya. Jadi mumpung kita lagi bahas tentang tasnya, sekalian deh aku bahas nih. Nah, jadi tasnya ini sangat disayangkan karena dia tuh bukan kayak bahan yang thermal gitu loh teman-teman, yang bisa tetap membuat makanan tetap hangat. Jadi kalau misalkan makanan itu kita taruh udah nggak terlalu panas sekali, walaupun dia dengan stainless steel, namun untuk tasnya itu kan terbuat dari kain, jadi dia tidak bisa membuat makanannya itu tetap hangat. Dan sekarang kita akan beralih untuk mereview kotak bekalnya. Untuk kotak bekalnya, teman-teman, ini bentuknya seperti ini ya. Jadi dia terdiri dari 4 kompartemen. Nah, 4 kompartemennya ini terdiri dari 2 ukuran.
Dan untuk plastiknya, untuk kotak wadahnya ini ataupun untuk yang bagian putih nih, yang pelapis bagian atasnya itu terbuat dari plastik PP yang sangat tebal ya teman-teman. Ukuran lunchbox-nya ini sendiri 22 cm dikali 19 cm dan tingginya dikali 7 cm. Sementara untuk ukuran dari kompartemennya ini adalah dua ukuran di ukuran 240 mili dan dua ukuran lagi itu di ukuran 290 mili. Nah, yang bagian putihnya ini teman-teman atau penutup wadahnya lagi nih, itu dia rapat sekali ya. Jadi itu kayak bagian penahannya gitu, agar kotak bekal di dalamnya itu aman dan juga tidak tumpah nih teman-teman. Jadi kuncinya itu adalah di bagian plastik yang putih ini. Jadi itu fungsinya untuk menahan wadah kotak bekalnya itu tertutup rapat ya teman-teman ya. Dan sekarang kita mau lihat lebih detail lagi untuk 4 kompartemennya. Nah, kotak dari 4 kompartemen ini itu bisa dicopotin ya teman-teman, bisa dilepas seperti itu. Nah, jadi kita bisa copotin nih satu-satu dengan tutupnya. Nah, ini ukuran yang tadi sudah aku jelaskan ya teman-teman untuk ukuran dari wadah stainlessnya. Sebetulnya kalau mau lihat dari description box, tokonya ini sendiri mengklaim bahwa kotak makanan yang putih itu bisa dipakai, jadi tidak perlu dengan kotak stainlessnya. Tapi aku nggak pernah sih teman-teman ya, aku selalu pakai. Karena aku melihatnya juga, dia walaupun bisa ditutup nih seperti ini, jadi kalau misalkan kita tidak pakai nih si kotak stainlessnya, tetap saja itu masih ada jarak nih teman-teman antara si penutup putih yang plastik tadi itu dengan kotak bekalnya nih bagian dalam. Nah itu yang aku takutkan kalau itu nggak rapat gitu ya dan nggak sampai mentok banget lah gitu. Nah nanti takutnya malah bisa tumpah tuh kalau misalkan kita isi dengan sayuran yang berkuah. Nah di sini aku coba ya teman-teman ya, aku tutup ya. Nah ini kan kosong, nggak ada isinya. Tapi di sini bisa terlihat jelas kalau memang ada jarak nih teman-teman. Dan jaraknya itu kan juga lumayan ya. Jadi si penutup yang plastik putih itu tidak bisa menekan rapat nih untuk tutup dari para wadah-wadah yang dari 4 kompartemen itu. Dan untuk bagian dari para kompartemennya ini teman-teman, kita mau lihat detailnya ya. Tadi sudah aku jelaskan di awal kalau ini adalah berbahan dasar stainless steel. Ini SUS 304 teman-teman, yaitu stainless steel yang memang sudah food grade. Nah, di situ bisa terlihat ya kalau yang agak kecil ini dia ukurannya di 240 mili. Sekarang kita beralih ke yang agak besar teman-teman. Nah, yang agak besar ini dia sama-sama SUS 304, cuma untuk ukurannya dia di 290 mili teman-teman. Aku biasanya mengisi sayuran ataupun nasi di wadah yang lebih panjang ini ya. Walaupun dia terkesan kecil nih teman-teman, tapi kalau kita isi agak padat itu lumayan banyak ya teman-teman. Jadi kalau misalkan aku terlalu tendet nih nasinya, itu suami aku pasti komplain. Karena menurut dia itu terlalu banyak untuk ukuran yang biasa dia makan. Dan kalau untuk kotak yang kecil-kecilnya teman-teman, itu biasanya suka aku isi dengan lauk ataupun dengan buah-buahan yang sudah aku kupas. Kotak bekal ini diklaim oleh tokonya ini adalah kotak bekal yang anti tumpah. Dan sekarang kita mau coba buktikan ya teman-teman, beneran anti tumpah nggak sih ya? Nah jadi kotak bekal ini akan aku isi dengan air dan ini kita isi ke empat-empatnya. Dan setelah itu akan kita coba ya untuk lihat apakah benar dia anti tumpah atau tidak. Ini kotak bekalnya sudah aku isi dengan air teman-teman, dan sekarang kita coba balikan seperti ini ya, karena kan kalau dibawa posisinya itu akan jadi seperti itu nih teman-teman.
Lalu kita coba balik lagi. Dan nanti kita akan lihat ya, apakah memang betul kotak bekal ini anti tumpah. Nah ini teman-teman, aku akan coba taruh tangan aku ya di bagian bawah kotak bekalnya dan untuk mengecek apakah ada air yang menetes. Dan ternyata memang tidak ya teman-teman, ini cukup bersih dan memang tidak ada airnya yang keluar. Nah sebentar lagi kita akan coba buka untuk lihat apakah di bagian dalamnya itu ada air atau tidak ya. Ada ternyata sedikit ya teman-teman, tapi memang itu sedikit banget. Jadi kalau misalkan ya nggak dibolak-balikin separah tadi, mungkin itu nggak akan sampai keluar-keluar banget. Jadi memang ada sedikit tetesan, tapi itu nggak sampai yang luber atau dia tumpah teman-teman. Nah ini aku coba lap ya, memang sedikit sekali ya teman-teman ya, nggak banyak banget kok untuk yang tumpahannya itu. Jadi cenderung masih cukup aman deh ya. Kalau menurut suami aku sih ya, jadi sebelum aku buat video ini, aku coba tanya dia dulu nih, karena kan berhubung dia yang bawa ya kotak bekalnya. Jadi sebenarnya pernah tumpah-tumpah nggak sih? Menurut suami aku tuh enggak. Ya mungkin juga karena kan bekal yang aku isi dengan air biasanya kan cuma satu ya untuk yang sayuran dan itu dia berkuah. Kuahnya pun juga nggak yang banyak-banyak banget dan itu pun hanya di satu kompartemen saja. Sementara kalau tadi kan kita uji cobanya di 4 kompartemen ya teman-teman. Tapi ya kalau menurut aku yang paling terpenting itu adalah yang bagian plastik PP yang putih itu teman-teman. Karena dialah yang akan menahan supaya tidak terjadinya tumpahan yang cukup banyak. Nah jadi teman-teman bagaimana untuk reviewnya? Semoga cukup terjawab ya selama ini kalau ada yang nanya-nanya. Dan kalau memang ada teman-teman yang tertarik pengen beli juga nih kotak bekal seperti ini, aku akan taruh link di description box dan itu akan langsung link ke official store dari Yoyi ini ya teman-teman ya. Tapi teman-teman, untuk kotak bekal model ini itu tidak hanya terdiri dari 4 kompartemen saja. Nah, ini aku tunjukkan ada juga yang terdiri dari 5 kompartemen. Nah, untuk kotak bekal yang terdiri dari 5 kompartemen ini ukurannya jauh lebih besar ya teman-teman. Ya bedanya cuma sekitar 2 cm aja sih panjangnya. Cuma untuk isiannya itu ada 5, jadi lebih banyak satu buah. Nah, selain ada isi 5, ini ada isi yang 3 juga nih teman-teman. Kalau untuk yang isinya 3 kompartemen seperti ini, itu ukurannya jauh lebih kecil ya teman-teman ya. Jadi dia paling isinya itu cuma lauk, sayur, dan juga nasi. Sebenarnya bisa aja sih ya diisi juga lauk, buah, dan juga sayuran. Karena kan untuk yang kotak bekal nasinya itu dia ukurannya lebih panjang ya teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir teman-teman dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Thank you for watching, see you soon, bye-bye.